Kiamat AI itu merupakan skenario hipotesis, skenario perkiraan di mana kecerdasan buatan yang dikembangin sama manusia jadi sangat amat pintar di masa depan. Dan saking pinternya, AI di masa depan ini tuh jadi ngelampauin kecerdasan manusia nih, jauh ngelampauin kecerdasan penciptanya. Dan di titik ini, waktu kecerdasan AI udah bisa ngelampauin kecerdasan manusia, AI itu bakal ngelihat manusia sebagai ancaman dan penghalang yang harus disingkirkan. Yang pada akhirnya akan berujung pada kepunahan umat manusia. Geoffrey Hinton tadi misalnya, dia memperkirakan bakal ada kemungkinan 10-20% AI bisa menyebabkan kepunahan manusia dalam 30 tahun ke depan. Dan buat skenarionya, gimana proses kiamatnya, sebagian besar orang yang percaya kiamat AI itu mereka tuh nggak ngebayangin robot-robot bawa senjata bakal nyerang rumah kita gitu ya, enggak. Skenarionya tuh lebih halus, tapi jauh lebih bahaya dari itu. Soalnya ancamannya tuh nggak kita sadarin. Kenapa sampai nggak disadari? Soalnya ancaman ini tuh awalnya tuh bakal kita lihat justru sebagai solusi, sebagai apa ya? Ya dalam tanda kutip obat lah atas permasalahan manusia yang ternyata malah menghancurkan. Dan si obat ini tuh sekarang tuh beneran lagi dikembangin loh sama manusia loh. Obat yang namanya AGI, Artificial General Intelligence, sama ASI, Artificial Super Intelligence. Kenapa itu disebut obat? Oke, jadi biar kita nggak bingung, ini kita harus paham dulu nih kalau AI yang kita kenal sekarang tuh itu beda levelnya sama AI yang ditakutin sama para ahli tadi. Beda sama AI yang bakal jadi penyebab kiamat tadi. Jadi kalau ngutip dari Cloud Computing Indonesia, AI itu bisa dibagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama tuh namanya ANI, Artificial Narrow Intelligence. Dan ini nih level AI yang kita punya sekarang nih, yang kita pakai sekarang nih. Dan kenapa dia disebut narrow atau berarti sempit? Karena ya dia tuh cuma jago di satu bidang spesifik doang. Contoh kayak AI di ChatGPT, itu dia jagonya ngolah teks. Kalau Midjourney itu dia jago bikin gambar. Kalau Siri itu dia jago jadi asisten virtual. Tapi kalau lu terus nyuruh mereka bikin yang lain, kayak misalnya kita ambil yang paling ekstrimnya deh, Siri kita suruh bikin rendang gitu kan, ya nggak akan bisa dong. Jadi ya walaupun si ANI ini pinter, bahkan pinter banget, tapi pinternya tuh terbatas. Pinternya tuh di satu bidang doang. Nah yang kedua, ada AGI, Artificial General Intelligence. Nah ini tuh AI level selanjutnya nih, yang sekarang tuh lagi dikejar mati-matian sama perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi AGI ini tuh simpelnya adalah AI yang punya tingkat kecerdasan setara manusia di semua bidang kognitif. Jadi dia bisa belajar hal baru, bernalar, ngelakuin abstraksi, dan mikir sekreatif manusia. Jadi udah nggak kayak ANI yang cuma jago di satu bidang, kalau AGI dia tuh udah bisa belajar banyak hal lain yang awalnya nggak dia paham, yang berpotensi bikin dia jadi jago di banyak bidang sekaligus nih. Ya jadi kalau AGI ini berhasil dibuat, dia tuh bisa ngerjain tugas apapun yang bisa dikerjakan sama manusia.